Pernahkah kamu berada di posisi di mana seseorang memperlakukanmu seolah kamu tidak berarti? Dia datang dan pergi sesuka hati, menganggapmu selalu ada untuknya, dan meremehkan perasaanmu. Kamu diam, kamu bertahan, sampai akhirnya kamu sadar ada batas untuk segalanya. Dia datang di hidupmu dengan senyum yang membuatmu percaya bahwa dia akan menjaga hatimu. Tapi perlahan, semuanya berubah. Dia mulai lupa dengan kata menghargai. Dia merasa kamu akan selalu ada. Dia pikir cintamu akan abadi meski dia sering mengabaikanmu. Hari demi hari kamu menahan rasa sakit itu. Kamu berharap dia sadar. Kamu berharap dia akan berubah. Tapi kenyataannya, semakin kamu bertahan, semakin dia merasa bebas untuk bersikap seenaknya. Pesanmu diabaikan, kata-katamu tak lagi berarti, dan keberadaanmu seperti tidak penting baginya, sampai pada akhirnya, kamu memutuskan satu hal. Kamu akan mengajarinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kamu mulai melangkah mundur, memberi jarak, memperbaiki dirimu, membangun harga dirimu kembali. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bisa diperlakukan seperti dulu, dan di sanalah semuanya berbalik. Orang yang dulu bersikap sombong dan menganggapmu remeh, kini mulai panik. Dia mulai mencari-cari alasan untuk berbicara denganmu lagi. Dia mulai mengirim pesan, bertanya kabar, bahkan mencoba mengulang semua momen yang dulu dia hancurkan sendiri. Itulah kekuatan dari satu pelajaran sederhana namun mematikan. Menghargai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Ketika kamu berhenti mengejarnya, justru dialah yang akan mengejarmu tanpa henti. Ketika kamu tahu nilaimu, orang lain tak punya pilihan selain melihatmu sebagai sosok yang tak tergantikan. Video ini akan membuka matamu, akan membuatmu sadar bahwa kamu punya kendali penuh atas siapa yang berhak berada di hidupmu, dan akan mengajarkanmu strategi untuk mengubah seseorang yang dulu meremehkan, menjadi seseorang yang justru takut kehilanganmu. Jangan berhenti di tengah. Tonton sampai akhir, karena disinilah rahasia itu akan terungkap. Rahasia yang akan membuat siapapun yang pernah menyakitimu menyesal seumur hidup. Karena terkadang, balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari dirimu. Sekarang yuk simak baik-baik video ini. Nomor 1, pergeseran kekuatan dimulai dari kamu. Bagaimana jika selama ini Anda salah memahami dinamika daya tarik? Bagaimana jika kekuatan sebenarnya bukan terletak pada seberapa keras Anda berusaha, tetapi pada seberapa berani Anda melepaskan? Banyak orang percaya bahwa mereka perlu mengubah perasaan orang lain agar dihargai. Namun kebenarannya adalah, ketika Anda berhenti menjadikan seseorang sebagai pusat dunia Anda, keseimbangan kekuatan bergeser. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun untuk menginginkan Anda. Cukup tunjukkan bahwa Anda baik-baik saja tanpa validasi mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Ini adalah pelajaran yang sering diabaikan. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan seseorang terhadap Anda. Apakah mereka akan tetap tinggal, atau apakah mereka akan kembali. Namun Anda sepenuhnya memiliki kendali atas bagaimana Anda membawa diri, bagaimana Anda merespons, dan apakah Anda membiarkan ketidakhadiran seseorang mengguncang keseimbangan emosional Anda. Daya tarik sejati muncul ketika seseorang menyadari bahwa Anda tidak lagi berputar mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat bahwa kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh kehadiran mereka, sesuatu berubah dalam pola pikir mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Anda tidak lagi mengejar? Mengapa Anda tidak bereaksi seperti sebelumnya? Apakah mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga? Ini bukan permainan atau manipulasi, ini adalah mekanisme psikologis yang alami. Seneca pernah menulis, bukannya kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakannya. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada mencoba membuktikan nilai diri kepada seseorang yang tidak melihatnya. Waktu yang dihabiskan untuk mengejar validasi lebih baik digunakan untuk mengembangkan diri, mengejar tujuan, dan memperkuat fondasi hidup Anda. Bayangkan skenario ini. Sebelumnya, Anda selalu menginisiasi percakapan, memastikan mereka merasa diperhatikan,
bahkan menunggu balasan mereka dengan cemas. Sekarang Anda sibuk membangun hidup Anda, mengembangkan keterampilan baru, memperluas jaringan, menjaga kesehatan fisik dan mental. Perubahan ini tidak perlu diumumkan, perubahan ini akan terasa. Inilah inti dari prinsip ini. Seseorang hanya bisa menghargai sesuatu ketika mereka merasa ada kemungkinan kehilangannya. Ketika Anda berhenti memberikan perhatian tanpa syarat, mereka mulai melihat apa yang sebelumnya dianggap pasti. Anda tidak harus bersikap dingin atau sengaja menciptakan jarak. Cukup dengan menunjukkan bahwa Anda memiliki hidup yang berarti di luar kehadiran mereka. Epictetus mengajarkan, siapa yang lebih kuat, mereka yang bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya, atau mereka yang menemukannya dalam dirinya sendiri. Kunci dari perubahan ini bukan untuk mendapatkan kembali kendali atas orang lain, tetapi untuk mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri. Jadi pertanyaannya bukan apakah mereka akan kembali atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menjadi seseorang yang begitu berharga sehingga kehadiran Anda tidak bisa diabaikan? Nomor 2, keterpisahan itu magnetis. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa mereka yang paling diinginkan bukanlah mereka yang berusaha keras untuk menarik perhatian, melainkan mereka yang tetap tenang di tengah segala situasi? Ada sesuatu yang begitu magnetis tentang seseorang yang tidak mudah terguncang secara emosional. Bukan karena mereka dingin atau tidak peduli, tetapi karena mereka memiliki pusat yang kokoh dalam diri mereka sendiri. Dan inilah kenyataannya. Orang lain bisa merasakan energi ini dari jauh. Ketika seseorang menyadari bahwa kehadiran atau ketidakhadiran mereka tidak mengendalikan emosi Anda, sesuatu mulai berubah dalam cara mereka melihat Anda. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak terpengaruh? Mengapa dia begitu tenang, begitu percaya diri? Apa yang telah berubah? Semakin banyak pertanyaan itu berputar di benaknya, semakin Anda memenuhi pikirannya. Bukan karena Anda bermain taktik, tetapi karena Anda menunjukkan sesuatu yang langka, kendali diri. Ini adalah inti dari filosofi Stoik. Epictetus pernah berkata, kita tidak menderita karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi karena penilaian kita tentangnya. Dengan kata lain, bukan tindakan orang lain yang menentukan kesejahteraan Anda, melainkan cara Anda memilih untuk menghadapinya. Kebanyakan orang goyah saat seseorang menarik diri dari mereka. Mereka cemas, berpikir berlebihan, dan mencoba mengembalikan keadaan. Tetapi mereka yang tetap berpusat, yang tidak terguncang oleh kesunyian atau ketidakpastian, merekalah yang benar-benar menonjol. Bukan tentang pura-pura tidak peduli, bukan tentang manipulasi. Ini tentang memperlihatkan melalui tindakan bahwa ketenangan dan kepuasan Anda berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Baik seseorang tetap tinggal, menjauh, atau bahkan pergi sama sekali, Anda tetap utuh. Bayangkan ini, di sebuah ruangan penuh orang, ada dua individu. Yang satu sibuk mencoba mengesankan, mencari perhatian, dan mengukur respons orang lain terhadapnya. Yang lainnya berdiri dengan tenang, sepenuhnya nyaman dengan dirinya sendiri, menikmati momen tanpa perlu membuktikan apapun. Siapa yang lebih menarik? Ketertarikan sejati muncul dari mereka yang tidak membutuhkannya. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih besar. Keteguhan diri. Inilah yang membuat orang lain ingin mendekat, ingin memahami, ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda. Saat Anda melepaskan diri dari obsesi terhadap hasil, ketika Anda benar-benar baik-baik saja, apakah seseorang tetap tinggal atau pergi, Anda menjadi magnetis. Anda memancarkan kekuatan yang tenang dan sulit diabaikan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan pernah membiarkan kebahagiaan Anda bergantung pada sesuatu yang dapat hilang. Itulah kekuatan keterpisahan. Dan begitu Anda memahaminya, Anda akan melihat betapa alaminya pengejaran itu terjadi. Jika Anda merasa perspektif ini beresonansi dengan Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Atau, jika Anda setuju bahwa keteguhan adalah kekuatan, ketik keteguhan adalah kekuatan di komentar di bawah. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 3, nilai kamu ada tanpa dia. Ada satu kebenaran mendasar yang banyak orang abaikan.
Nilai diri Anda tidak bergantung pada apakah seseorang menginginkan Anda atau tidak. Apakah seseorang memberi perhatian penuh kepada Anda atau bertindak seolah-olah Anda tidak ada, itu tidak mengubah esensi siapa Anda. Anda berharga sebelum mereka masuk ke dalam hidup Anda, dan Anda akan tetap berharga lama setelah mereka pergi. Inilah yang dipahami oleh mereka yang memiliki keteguhan hati sejati. Harga diri mereka tidak naik atau turun berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang itu. Fokuslah pada diri Anda sendiri, pada standar Anda, dan semua hal lain akan menjadi kebisingan latar belakang. Namun terlalu banyak orang yang menyerahkan harga dirinya ketika bertemu seseorang yang mereka kagumi. Mereka mulai menyesuaikan diri, berusaha keras untuk menarik perhatian, mengubah siapa mereka agar sesuai dengan ekspektasi orang lain. Tetapi ada satu hal yang jarang disadari. Energi ini lebih cenderung mendorong orang menjauh daripada menarik mereka lebih dekat. Mengapa? Karena ketika Anda terlalu berusaha untuk mendapatkan validasi seseorang, Anda mengirimkan pesan yang halus tetapi jelas. Anda melihat mereka sebagai hadiah, sementara Anda hanyalah seseorang yang berharap dipilih. Balikan naskah ini. Nilai diri Anda tidak berasal dari apakah seseorang menyukai Anda atau tidak. Nilai Anda berasal dari standar yang Anda tetapkan, dari tujuan yang Anda kejar, dari disiplin dan dedikasi Anda terhadap pertumbuhan pribadi. Bayangkan seseorang yang membangun kehidupannya sendiri. Mereka memiliki tujuan, mereka menjaga kesehatan fisik dan mental mereka berkembang. Mereka bangun setiap hari dengan misi yang lebih besar daripada sekadar mendapatkan validasi dari orang lain. Orang seperti ini tidak perlu memohon perhatian karena mereka sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dan inilah yang jarang ditemukan. Ketika seseorang bertemu dengan individu seperti itu, ada satu pertanyaan yang muncul di benak mereka. Mengapa mereka tidak membutuhkan saya untuk merasa utuh? Mengapa mereka tidak berusaha mengesankan saya? Apa yang membuat mereka begitu percaya diri dan stabil? Keingintahuan inilah yang menjadi pemicu alami ketertarikan. Pengejaran tidak terjadi karena Anda memainkan permainan psikologis, melainkan karena Anda menunjukkan sesuatu yang langka, keyakinan diri yang tidak tergoyahkan. Anda tidak perlu validasi eksternal untuk merasa berharga. Anda bisa menginginkan seseorang dalam hidup Anda, tetapi Anda tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Dan saat Anda benar-benar memahami dan menerima hal ini, Anda akan menjadi tipe individu yang diinginkan banyak orang. Bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena Anda sudah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, dengan atau tanpa mereka. Nomor 4, diam adalah senjata dan cermin. Terkadang tindakan paling kuat bukanlah berbicara lebih banyak, melainkan diam sepenuhnya. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menjelaskan diri mereka, mengirim pesan panjang yang penuh penjelasan, atau berusaha meyakinkan seseorang tentang nilai mereka. Tapi mereka yang benar-benar memahami harga dirinya tahu satu hal penting. Diam berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika Anda mundur, ketika Anda menarik diri dari kehidupan seseorang, Anda menciptakan ruang, dan ruang itu bukan sekadar ketiadaan. Ia menjadi cermin yang memaksa mereka untuk menghadapi pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, dan kenangan mereka tentang Anda. Setiap tawa yang Anda bagikan, setiap percakapan yang mendalam, setiap momen yang pernah Anda berikan, kini berbalik menghantui mereka dalam keheningan yang Anda tinggalkan. Keheningan itu memiliki bobot. Itu bukan hukuman, bukan permainan, melainkan sebuah kesempatan. Dalam filsafat Stoik, ada konsep premeditatio malorum, visualisasi negatif. Para filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius membayangkan kehilangan sesuatu untuk memahami nilai sejatinya. Dan inilah yang terjadi saat Anda berhenti mengejar. Anda tidak memohon perhatian, tidak mencoba membuktikan sesuatu, hanya memberi mereka kesempatan untuk merasakan seperti apa hidup tanpa Anda. Ketika Anda selalu tersedia, selalu membalas, selalu hadir, mereka tidak pernah benar-benar bisa memahami arti kehadiran Anda. Tetapi saat Anda berhenti, saat keheningan mulai mengambil tempat, mereka tidak bisa mengabaikannya. Keheningan itu mulai menimbulkan pertanyaan. Mengapa dia tidak menghubungi?
Apakah dia sudah melupakanku? Apakah aku meremehkan sesuatu yang berharga? Ini bukan tentang memanipulasi atau bermain-main dengan perasaan orang lain. Ini adalah ujian bagi mereka dan bagi Anda sendiri. Seneca pernah berkata, sebuah permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan, seperti halnya manusia tidak bisa berkembang tanpa ujian. Dan diam Anda adalah ujian. Disitulah Anda menguji ketahanan diri Anda. Bisakah Anda duduk dalam keheningan tanpa tergoda untuk mencari validasi? Bisakah Anda percaya pada nilai Anda sendiri tanpa perlu terus-menerus memastikan bahwa seseorang masih memikirkan Anda? Mereka yang mampu menguasai keheningan ini akan menemukan bahwa kekuatan berpindah ke tangan mereka. Bukan karena mereka berusaha mengontrol situasi, tetapi karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka cukup berharga untuk tidak mengejar. Dan orang yang tidak takut kehilangan adalah orang yang paling sulit untuk dilupakan. Saat kita merenungkan kekuatan diam ini, saya mengundang Anda untuk berbagi pemikiran atau pengalaman pribadi. Pernahkah Anda merasa bahwa keheningan lebih berdampak daripada kata-kata? Bagikan cerita Anda di komentar di bawah ini. Setiap pengalaman membawa pelajaran dan bersama-sama kita bisa memahami prinsip ini dengan lebih dalam. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Nomor 5, ketenangan di tengah badai. Apakah ketenangan di tengah kekacauan adalah kelemahan atau justru sumber kekuatan yang tak tergoyahkan? Dalam situasi ketika sebagian besar orang mulai panik karena merasa diabaikan, banyak yang terjebak dalam siklus kecemasan, memikirkan setiap keheningan, memutar ulang percakapan, dan membayangkan skenario terburuk. Reaksi instingtif itu sering membuat seseorang mengirim pesan emosional, berusaha memaksa respons, atau bahkan mengungkapkan ketidakamanan mereka secara terbuka. Namun, individu yang memahami nilai ketenangan memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak mengejar atau mengemis. Mereka tetap fokus pada kehidupan mereka yang berharga, baik sebelum kehadiran seseorang maupun setelahnya. Ketenangan yang tak tergoyahkan ini bukan tentang mengabaikan atau menolak perasaan, melainkan tentang memiliki kendali penuh atas reaksi Anda. Seperti yang diajarkan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi yang penting. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, apakah mereka mendekat atau menjauh, kita memiliki kendali mutlak atas respons kita sendiri. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang, kehadiran Anda bukan lagi bergantung pada tanggapan orang lain. Sebaliknya, ketenangan itu menciptakan ruang yang memungkinkan orang di sekitar Anda untuk merenung. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi seperti biasanya, mengapa Anda tampak begitu stabil ketika seharusnya panik. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan rasa ingin tahu, dan justru itulah yang menjadi magnet bagi mereka. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa menunjukkan emosi secara terbuka adalah tanda keaslian. Namun di sisi lain, terlalu banyak mengekspresikan kecemasan atau kebutuhan justru mengaburkan kekuatan batin yang seharusnya Anda miliki. Individu yang mampu berdiri tenang di tengah badai emosional menunjukkan bahwa mereka menguasai diri sendiri, suatu kualitas yang langka dan sangat menarik. Ketenangan Anda bukanlah alat untuk mengesankan, melainkan cerminan dari keyakinan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada kehadiran atau penolakan orang lain. Anda hidup dengan penuh makna dan tujuan, dan itu membuat Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga membuat orang lain secara alami tertarik. Ketika Anda menghargai kedamaian dan stabilitas Anda di atas kebutuhan untuk mendapat validasi, Anda menciptakan daya tarik yang sejati. Pada akhirnya, di tengah keributan dan kekacauan emosi, ketenangan adalah kekuatan. Dan ketika Anda merangkulnya, perhatikan bagaimana orang mulai mendekati Anda. Tidak karena Anda berusaha memaksa, tetapi karena mereka tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apa yang membuat mereka begitu tenang? Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran bahwa dalam setiap badai, ketenangan adalah senjata yang paling efektif. Nomor 6, pelajaran kelangkaan. Apa yang selalu tersedia seringkali diabaikan, tetapi apa yang langka selalu diinginkan. Ini adalah prinsip fundamental dalam psikologi manusia. Kelangkaan menciptakan nilai. Ketika sesuatu dapat diperoleh dengan mudah,
kita cenderung menganggapnya remeh. Sebaliknya, ketika sesuatu sulit didapat, kita lebih menghargainya. Banyak pria tidak memahami prinsip ini dalam hubungan.